Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar seperti biasa lagi ya kak. Nah, sekarang kita akan belajar pelajaran SKI. Kita sudah masuk ke bab 3. Bab 3 ini nanti kita akan menjelaskan tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Nah, di agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam itu ada 2 poin, Kak. Yang pertama poinnya agama masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Dan yang kedua poinnya kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Kita bahas satu-satu ya kak. Nah coba sekarang kakak buka halaman 31-nya. Di sana ada agama masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Nah, pada dasarnya Kak, masyarakat Arab itu sebetulnya sudah menjalankan agama tauhid yang dibawa oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, sejak saat itu pula masyarakat Arab sudah menyembah bintang-bintang, pohon, batu-batuan, binatang, bahkan menyembah raja mereka. Hal itu terjadi karena apa, Kak? Karena masyarakat Arab itu sulit untuk mempercayai Tuhan yang menurut mereka abstrak. Abstrak itu apa? Tidak terlihat. Jadi, agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu, mereka ada yang tidak percaya. Karena apa tadi? Karena mereka tidak mempercayai Tuhan yang abstrak, yang tidak terlihat. Nah, maka dari itu setelah wafatnya Nabi Ismail, mereka mulai meninggalkan agama tauhid. Keimanan mereka lambat laun luntur sehingga membuat mereka melupakannya. Jadi setelah Nabi Ismail meninggal, masyarakat Arab itu meninggalkan agama tauhid juga. Keimanan mereka mulai turun, mulai hilang. Nah, mereka beralih ke ajaran yang jauh dari nilai-nilai kebenaran. Mereka kembali menyembah benda-benda yang seperti dilakukan oleh nenek moyang mereka. Mereka kembali ke awal, menyembah benda-benda, menyembah patung, menyembah batu-batuan, dan lain sebagainya. Nah, agama yang dibawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun bercampur aduk dengan kepercayaan menyembah benda-benda. Jadi berubah ya kak, karena Nabi Ismail telah meninggal, kepercayaan mereka, keimanan mereka pun luntur. Mereka tidak teguh pendirian, tidak punya keimanan yang kuat. Nah, mereka itu, masyarakat Arab itu percaya bahwa harus ada alat penghubung dengan Tuhan. Alat penghubung apa? Harus ada perantara, ya, perantara dengan Tuhan. Salah satunya dengan patung berhala yang mereka buat sendiri. Nah, patung yang mereka buat sendiri itu dijadikan sebagai perantara atau penghubung antara masyarakat Arab, antara mereka dengan Tuhan. Gitu. Karena apa tadi? Karena mereka tidak mempercayai Tuhan yang abstrak, yang tidak terlihat. Maka dari itu mereka menyembah berhala ataupun patung. Nah, mereka mempercayai bahwa patung tersebut adalah zat yang terdekat dengan Tuhan. Jadi mereka percaya bahwasanya patung itu bisa menyampaikan keluh kesah mereka, bisa menyampaikan permintaan mereka kepada Tuhan. Padahal sebenarnya tidak ya kak. Patung itu sendiri saja dibuat oleh mereka sendiri. Patung diciptakan oleh manusia. Bagaimana caranya patung bisa menolong kita?
Tidak bisa ya Kak, patung tidak bisa menolong kita, maka patung, benda-benda yang lainnya tidak patut untuk kita sembah. Mereka itu tidak bisa untuk menolong kita karena mereka juga dibuat oleh manusia. Ada Kak kisahnya pada masa Nabi Ibrahim. Pada saat itu, ketika malam hari, Nabi Ibrahim itu memotong kepala-kepala patung yang ada, yang punya masyarakat Arab itu. Nah, dan menyisakan satu patung yang paling besar yang tidak dipenggal oleh Nabi Ibrahim. Lalu kapak untuk memenggal patung itu ditaruh di leher patung yang paling besar, Kak. Nah, ketika pagi harinya masyarakat Arab itu heboh. Mereka bertanya-tanya, siapa nih yang sudah memenggal patung kita? Katanya begitu. Tapi di sana tidak ada yang mengaku. Lalu Nabi Ibrahim bicara seperti ini. Coba kalian tanyakan saja kepada patung yang besar itu. Karena kan tampaknya ada di sana, ada di leher patung yang besar. Terus masyarakat Arab, salah satu masyarakat Arab bicara. Mana bisa, patung kan tidak bisa berbicara. Nah, lalu Nabi Ibrahim berkata lagi, jika kalian sudah tahu seperti itu, kenapa patung disembah? Patung aja tidak bisa bicara. Kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bicara? Kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa menolong kalian? Intinya, boro-boro menolong kalian, menolong diri sendiri aja tidak bisa patung itu. Seperti itu, Kak. Jadi, kita tidak boleh menyembah hal-hal selain Allah ya. Semuanya kayak kita menyembah patung, pohon, batu-batuan itu tidak boleh. Kita hanya boleh menyembah kepada Allah. Nah, dalam riwayat yang lain, secara umum agama yang dianut masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam itu ada 3. Ada agama Majusi, agama Yahudi, dan agama Nasrani atau Kristen. Nah, ketiga agama ini yang mereka anut, masyarakat Arab anut sebelum kedatangan Islam. Nah, selain ketiga agama yang tadi Ibu sebutkan, masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam menganut paham yang menyimpang dari kebenaran. Apa sih itu paham? Nah, paham itu adalah pendapat atau pikiran. Jadi masyarakat Arab ini menganut pendapat, mengikuti pendapat atau pikiran yang menyimpang, yang keluar dari jalur kebenaran. Nah, berikut ini adalah sebagian paham yang menyimpang. Yang pertama, ada memuja ruh nenek moyang. Banyak ya Kak, pada zaman dahulu sebelum Islam datang itu mereka memuja, mereka mengagung-agungkan ruh nenek moyang. Yang kedua ada memuja batu dan kayu, seperti tadi ya, memuja batu dan kayu, mengagung-agungkan batu dan kayu atau menyembah batu dan kayu. Yang ketiga ada menyembah hewan dan tumbuhan. Ada juga ya yang menyembah hewan dan tumbuhan, padahal hewan dan tumbuhan juga Allah yang menciptakan, tetapi mereka masih menyembah terhadap makhluk Allah. Yang keempat, mempercayai adanya ruh baik dan ruh jahat. Mereka memuja air, batu, dan api yang mereka anggap memiliki ruh baik di dalamnya. Tuh, lihat Kakak di buku itu ada gambarnya ya di halaman 32. Nah, di sana lihat mereka sedang menyembah api. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa api itu memiliki ruh yang baik. Nah, yang nomor 5 yaitu memuja jin dan memberi persembahan kepada jin. Agar apa? Agar dapat menyelamatkan kehidupan mereka. Nah, kalau yang ini banyak ya Kak, zaman sekarang juga masih ada yang suka minta-minta kepada jin,
memberi kesembahan, memberi makanan untuk jin agar mereka bisa dapat rezeki yang lancar, agar mereka bisa kaya, agar mereka bisa sehat. Padahal itu semua musyrik ya Kak, tidak boleh diikuti, tidak baik. Nah, perbuatan seperti itu kita tidak boleh mengikuti. Kita tetap harus menyembah kepada Allah. Nah, di sini ada faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut. Perhatikan, yang pertama ada karena mereka membutuhkan Tuhan yang bisa selalu bersama mereka. Kakak tahu, mereka itu merasa bahwasanya ketika mereka meminta kepada Tuhan, mereka merasa tidak langsung dikabulkan. Karena apa? Karena rasa tidak sabar mereka itu. Maka dari itu mereka lari ke paham yang tadi Ibu sebutkan, yang memuja nenek moyang dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu mereka selalu mengagungkan leluhur yang telah berjasa. Yang ketiga yaitu mereka takut menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana, sehingga mereka mencari kekuatan lain selain Tuhan. Nah, mereka itu takut akan kekuatan alam seperti apa? Kayak tsunami, gempa, itu mereka takut. Tapi mereka malah mencari kekuatan selain Tuhan. Itu sikap yang tidak patut kita contoh ya, karena itu salah. Selanjutnya, coba Kakak buka halaman 33. Nah, di halaman 33 itu ada kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam itu hidup dalam kebodohan, jahiliyah. Perilaku mereka benar-benar jauh dari petunjuk kebenaran. Nah, zaman jahiliyah atau zaman kebodohan itu apa sih? Zaman kebodohan itu adalah zaman yang penuh dengan kemusyrikan, kemaksiatan, kebodohan, dan kekejaman. Nah, zaman tersebut terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW membawa ajaran Islam kepada masyarakat Arab. Sebelum Nabi Muhammad datang membawa ajaran Islam, masyarakat Arab itu benar-benar berada dalam kemusyrikan, kemaksiatan, kebodohan, dan kekejaman. Pernah ya Kak, kan sudah dijelaskan ada bahkan masyarakat Arab yang membunuh anaknya sendiri ketika anak itu lahir sebagai perempuan. Itu benar-benar kejam ya Kak. Iya, kita tidak boleh seperti itu, jangan sampai seperti itu. Nah, pada zaman tersebut masyarakat Arab masih musyrik. Tadi ya, musyrik itu apa? Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Mereka menyembah patung yang terbuat dari batu, kayu, emas, atau perak. Bahkan ada yang terbuat dari makanan dan buah-buahan. Setelah mereka lapar, mereka memakan patung yang dianggap sebagai Tuhan. Kepercayaan-kepercayaan itu berasal dari nenek moyang mereka yang dipercayai dan ikuti secara turun-temurun. Nah, mereka juga meletakkan berhala-berhala atau patung-patung itu yang disembah oleh mereka itu di berbagai tempat, Kak. Nah, termasuk di dalam Ka'bah dan sekitarnya. Berhala yang paling terkenal dan banyak disembah oleh orang-orang Arab ada 3. Ada Lata, Uzza, dan Manat. Nah, ketiga patung itu sangat dihormati dan ditakuti oleh masyarakat Arab. Mereka diyakini dapat memberi manfaat atau mendatangkan bahaya jika tidak disembah. Ini jahiliyahnya masyarakat Arab pada zaman dahulu karena mereka takut dan menghormati sebuah benda, yaitu patung. Nah, di samping itu mereka juga menyembah benda-benda lainnya seperti matahari, bulan, bintang-bintang, gunung, pohon, dan api. Nah, di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala dan benda-benda, ada kepercayaan lain yang berkembang di Mekah pada waktu itu, yaitu ada menyembah malaikat,
dan menyembah jin, ruh atau hantu. Nah, yang menyembah malaikat, sebagian masyarakat Arab menyembah dan menuhankan malaikat. Bahkan sebagian beranggapan malaikat adalah putri Tuhan. Padahal sudah jelaskan ya Kak, bahwasanya Allah itu tidak memiliki anak dan tidak diperanakan. Nah, yang kedua, menyembah jin, ruh atau hantu. Sebagian masyarakat Arab menyembah jin, hantu, dan leluhur mereka. Mereka mengadakan sesajen berupa kurban binatang, sebagian bahan sajian agar mereka terhindar dari bahaya dan bencana. Nah, jika yang ini banyak ya Kak, di zaman sekarang juga masih ada yang menyembah jin, ruh atau hantu, yang mengadakan sesajen ditaruh di depan pohon. Agar apa? Agar mereka terhindar dari bahaya dan bencana. Padahal itu perbuatan musyrik ya Kak, tidak boleh diikuti. Nah, pada saat-saat agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad akan datang, beberapa orang sudah berusaha untuk tidak menyembah berhala lagi. Mereka berbalik menyebarkan ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim. Di antara mereka ada Waraqah bin Naufal, Umayyah bin Sa'd, Qusayyidah, Utsman bin Khuwairis, Abdullah bin Jahsy, dan Zainal bin Umar. Nah, mereka adalah kelompok yang menentang tradisi menyembah berhala. Namun, mereka meninggal sebelum datangnya Islam. Nah, mungkin pembelajaran PSKI hari ini dicukupkan sampai di sini ya, Kak. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja, tentang agama masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Dicukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.